Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan satu Sitim Farahatinisa dengan NIM 25, 2 Nuriana Kinarsi dengan NIM 41, 3 Mayang Hermining Tias dengan NIM 98, 4 Muhammad Widodo dengan NIM 42, dan Nur Nabila dengan NIM 104. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori transformasi konflik. Apa sih teori transformasi konflik itu? Jadi, transformasi konflik sendiri adalah konsep yang dirancang untuk mengubah cara pembahasan dan pelaksanaan prakarsa pembangunan dan perdamaian, terutama dalam konteks konflik etnis. Secara tradisional, penekanannya adalah pada resolusi konflik dan metode manajemen konflik yang berfokus pada mengurangi atau meredakan pecahnya permusuhan. Transformasi konflik sebaliknya memberi bobot yang lebih besar pada penanganan kondisi mendasar yang menimbulkan konflik itu. Sebaiknya jauh sebelum permusuhan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan perdamaian. Dalam istilah lain, mencoba untuk membuat eksplisit dan kemudian membentuk kembali struktur sosial dan dinamika di balik konflik. Seringkali menggunakan alat analisis yang dipinjam dari pemikiran sistem. Struktur dan hubungan itu sendiri dapat tertanam dalam pola hubungan konfliktual yang melampaui lokasi konflik tertentu. Oleh karena itu, transformasi konflik merupakan proses terlibat dan mengubah hubungan, kepentingan, dan wacana. Konflik antar kelompok sosial dan antar umat beragama. Konflik keagamaan di sini merupakan perseteruan mengenai nilai, klaim, identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan. Selain itu, juga bisa berwujud aksi damai maupun kekerasan. Konflik bisa disebabkan beberapa faktor, seperti perbedaan pendirian dan perasaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai yang cepat. Konflik keagamaan terjadi karena klaim kebenaran wilayah agama dan suku atau adat memudar, kurangnya sikap toleran, dan minimnya pemahaman ideologi pluralisme. Isu-isu konflik keagamaan di Indonesia ini bisa diminimalisir dengan adanya pendekatan hukum yang tegas dan adil, pendidikan dan dakwah yang berdimensi pluralistik dan penuh kebijaksanaan, serta mengupayakan terciptanya keadilan dalam semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun agama. Bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu konflik konstruktif. Dalam buku Konflik dan Manajemen Konflik, dijelaskan bahwa konflik konstruktif ini merupakan konflik yang prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik. Konflik konstruktif cenderung memiliki dampak positif dan memberikan keuntungan terhadap individu maupun kelompok. Yang kedua itu konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang atau perasaan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Konflik destruktif ini seringkali menimbulkan bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Konflik menurut konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial. Konflik sosial biasanya berbentuk konflik vertikal dan horizontal. Yang kedua, konflik politik, yang merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan. Yang ketiga, konflik ekonomi, yang merupakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi. Lalu, ada faktor penyebab konflik berdasarkan perbedaan individu. Di sini yang dimaksud yaitu setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Misalnya, ketika musim panen buah atau sayuran, para petani mendapat sebuah keuntungan
dari hasil tanamannya dan dijual kepada konsumen. Namun, tidak semua para petani mendapatkan keuntungan yang sama dengan para petani yang lainnya, atau istilah lain, ada yang mengalami kerugian maupun keuntungan. Perbedaan latar belakang, kebudayaan membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Dampak positif dan negatif dalam transformasi konflik. Dampak positif. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan baru. 3. Terciptanya tenaga kerja penal. 4. Terbentuknya nilai dan norma baru. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif. 1. Terjadinya disintegrasi sosial. 2. Terjadinya pergolakan daerah. 3. Kerusakan lingkungan. 4. Eksistensi aset yang berkurang. 5. Lembaga sosial tidak berfungsi optimal. Cara mengatasi konflik. Yang pertama, toleransi. Caranya dengan membentuk akomodasi di mana kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati agar terciptanya kedamaian. 2. Rasionalisasi. Cara mengatasinya yaitu dengan mempertahankan mekanisme yang dianggap sebagai perilaku kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. 3. Koersi. Cara penyelesaiannya dengan cara melakukan pemaksaan atau kekerasan. Contoh studi kasus konflik sosial di pertanian, pergeseran paradigma dari sistem transfer teknologi menjadi penyuluhan partisipatif yang telah terjadi seiring dengan perkembangan model dan sistem komunikasi persuasif dialogis. Sistem produksi yang berlangsung bisa dikatakan kurang mampu menghasilkan produk pertanian yang bersaing, yang berdaya saing tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Hal ini disebabkan teknologi fisik yang dipaksakan kepada masyarakat tani untuk ditransformasikan tersebut dilakukan tanpa upaya transformasi masyarakat serta menyeluruh. Dalam hal ini, transformasi teknologi harus bersifat komprehensif dan mampu mengikuti dinamika masyarakat tani, berakar pada aspirasi masyarakat tani, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Presentasi dari kami, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.